Aduh maaf Ustadz, silakan pencerahannya, maaf. Saya nggak bisa ngasih jawaban dari angle bisnis ya, karena saya bukan seorang coach. Saya punya usaha tapi saya bukan seorang coach, bukan seorang trainer atau mentor lah. Tapi dalam menjalani usaha, sejak saya pulang dari Mesir itu selain ngajar kan harus punya usaha sampingan kan. Ada satu ayat yang sebetulnya populer sekali ayat ini, tapi saya pakai banget dalam hidup saya. Kalau saya udah ngejalanin masa-masa susahnya, saya percaya yang tersisa adalah masa-masa mudahnya. Mbak Sumi itu udah ngejalanin semua, mulai dari jual apa yang pertama tadi? Uduk, Nasi uduk, kemudian balon. Kemudian biduan. Oh ini bulu mata. Ya. Kemudian biduan, Basreng. kemudian basreng, kemudian tahap apa lagi yang beliau nggak sempat cerita. Itu adalah fase osrin, fase susahnya. Mbak Suni udah ngejalanin itu berapa tahun, Mbak? Udah berapa tahun? Dari 2018 Pak. Lama juga ya. Ya. Mbak Suni udah ngejalanin masa-masa sulitnya 18, 19, 20. Udah 7 tahun ya. Udah tahun ke-7, udah 6 tahun. Kalau Mbak Suni udah ngejalanin masa sulitnya 6 tahun, kalau saya kan tipe orang yang selalu optimis ya. Berarti saya ke depan sisanya akan menjalani masa-masa mudahnya. Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Apa usrinya? Uduk, balon, bulu mata, biduan, basreng. Fa inna ma'al basreng, bersama gagalnya basreng, kan itu kesulitannya. Ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Jadi saya selalu berharapnya tuh kayak gitu dalam hidup. Saya nggak pernah kayak patah gitu. Udah misalnya sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Saya selalu berpikir yang keempat pasti berhasil. Tinggal kita evaluasi diri, perbaiki diri, apa yang salah kok saya gagal gitu. Tapi nggak akan nyerah. Saya selalu punya prinsip, kamu boleh patah, kamu boleh terluka, kamu boleh hancur, tapi kamu nggak boleh nyerah. Kita mau nangis boleh, kita mau terluka boleh, kita mau merintih boleh, kita mau teriak menjerit kesakitan boleh, tapi kita mau nyerah enggak. Kenapa? Karena ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Itu satu pasang. Kalau udah dapat kesulitan, pasti ada kemudahannya. Bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang yang tersisa dari usianya Mbak Sumi insya Allah adalah kemudahan-kemudahan. Kalau kesulitannya 6 tahun, kemudahannya harusnya minimal 10 kali lipat. Berapa umurnya Mbak Sumi? 24. Insya Allah kemudahannya sampai akhir hayat. Karena kalau 10 kali lipatnya kan 60 tahun ya. Sampai umur 80 tahun, mungkin umur Mbak Sumi nanti 100 tahun gitu ya. Insya Allah sisanya kemudahan-kemudahan. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Gimana pun berat ujian hidup saya, yang sebagian besarnya Kak Buni tahu gimana beratnya, saya nggak pernah tuh ngerasa kayaknya hidup aku berat banget, nggak mungkin ini lagi deh. Enggak, saya selalu optimis. Setelah ini pasti bisa, setelah ini pasti berhasil, setelah ini pasti ada kebaikan, setelah ini pasti ada anugerah, setelah ini pasti ada kejutan. Kayak gitu aja mikirnya. Gimana pun ujiannya, mau ujian baksa, ujian fisik, ujian dorra, ujian harta, ujian zulzilu, ujian perasaan. 3 ujian itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kan. Fisik, harta, perasaan. Kalau saya ngalamin ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan, maka saya selalu berpikir setelah ini saya akan mendapatkan anugerah fisik, anugerah harta, anugerah perasaan. Kenapa? Satu aja ayat yang dipakai. Fa inna ma'al usri yusra. Mbak Sumi nyoba lagi, ternyata tanggal 5 bulan 5 2025 apa? Oh 25 ya. Tanggal 25 bulan 5 2025 misalnya. Siapa tahu itu adalah awal dari yusronya Mbak Sumi. Kalau kita nggak pernah bisa mendahului takdir kan. Kalau ternyata masih usrin, nggak apa-apa. Berarti setelahnya yusro. Usrin juga, ya udah setelahnya yusra. Pokoknya gitu aja terus. Itu mukmin. Sampai kata Nabi, optimisme seorang mukmin itu digambarkan dengan sebuah hadis. Kata Nabi gimana? Kalau seandainya suara trompet sangkakala kiamat itu sudah ditiup, di tangan kalian ada sebatang
biji-bijian, satu butir biji-bijian dan kalian bisa menanamnya, tanamlah. Itu optimisnya orang beriman. Pertanyaannya, kalau udah kiamat kita nanam biji, kapan tumbuhnya? Bukan tentang itu intinya, bukan kapan tumbuh, kapan berbuah, bukan. Masih percaya enggak ada harapan? Masih mau berharap enggak? Masih berusaha enggak? Itulah optimisnya orang yang beriman. Dan saya tipe orang yang selalu berpikir kayak gitu. Pokoknya ada kesempatan ikhtiar, ikhtiar aja. Ada kesempatan berharap, ya berharap aja. Walaupun ternyata terluka lagi, bermasalah lagi, diuji lagi. Oh mungkin setelahnya, oh mungkin nanti, oh mungkin besok, oh mungkin terus kayak gitu. Pasti ada satu di antara semua kemungkinan itu yang tepat, benar, dan itu awal dari semua kebaikan-kebaikan seterusnya. Kita doakan semoga Pak Sumi mulai 2025 ini, khususnya di tanggal 25/5/25, menjadi tanggal bersejarah awal dari kemudahan hidupnya Pak Sumi. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Jazakallah khairan jawabannya ya.